Assalamualaikum. Waalaikumsalam guys. Apa kabar? Insya Allah sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang berlimpah, dan selalu dalam perlindungan Allah, dan selalu beruntung dari segala hal, segala arah yang halal. Ya. Waalaikumsalam. Pagi semua. Makasih, aku udah dikasih hati. Yuk bantu-bantu yuk gift-nya yuk. Biar bisa buat sedekah lagi melalui mami ya. Insya Allah berkah ya, nyampe. Pagi juga. Alhamdulillah semalam udah tawasulan Verfu. Udah kita doakan. Insya Allah minggu depan lagi buat Verfu-nya ya. Enggak, mami enggak sakit sayang. Alhamdulillah sehat. Sehat. Enggak sakit. Sehat, alhamdulillah. Cuma memang kemarin aku libur dulu karena lagi tawasul. Insya Allah Perpu menyatu. Kan aku lagi tawasulan besi Perpu, jadi aku fokus ke sana. Makanya aku nggak reading dulu kemarin. Kan badan dia sakit kan katanya kan? Di eksekutifnya ada yang imbuk ke aku. Waalaikumsalam. Katanya di eksekutifnya dia ngeluh sakit kan badannya. Ini kan lagi diobatin jarak jauh sama aku. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat sayang. Alhamdulillah sehat. Iya Mi. Kan di eksekutifnya dia ngomong kan, ada yang ngadu ke aku tuh, ada yang inbox ke aku katanya ngeluh Mi sesuai dengan ucapan dia sendiri. Kan dia ngomongnya capek. Jadi beneran dikasih capek badannya. Kan aku selalu ingetin, jangan terlalu ngeluh kebanyakan, apalagi masalah capek kerjaan, tagiran, udah dikasih capek pengen kerja. Kayak gitu loh. Ya. Kan aku selalu ingetin, perbanyak bersyukur aja. Maksudnya kalaupun lagi capek, alhamdulillah ya Allah, kerjaan aku banyak, insya Allah aku mampu, aku sehat gitu. Diganti kata-katanya. Jangan bilang capek. Jadi ini beneran dikasih capek, apalagi ini tahun karma. Nggak boleh. Salam. Aku selalu ingetin, kalian jangan terlalu banyak ngeluh, apalagi yang jadi tulang punggung gitu. Tagiran gak ada kerjaan, lo ngamuk. Coba gimana? Diperbanyak syukur aja, kita jadi tulang punggung tuh gini loh. Ini ya kalau aku ya, selama aku jalanin jadi tulang punggung ya dari tahun 2000, bentar gue hitung-hitung. Dari tahun 2000 tahun 2002 enggak 2004 2005 ya, antara itu dah gue jadi tulang punggung kan gitu. Nikmatin aja ya Allah, kasih aku sehat, kasih aku rezeki gitu loh, biar aku bisa terus bantu keluarga, dan kasih aku pasangan yang pahamin keluarga aku juga gitu loh, dan bisa bantu keluarga aku juga gitu doanya. Nih guys ya, buat kalian yang tulang punggung, tulang apa kek, terserah lah. Gue juga tulang punggung sih termasuk. Kan gue anak ke-7 loh, padahal gue bukan anak pertama, bukan anak ini kan.
Ya, jangan ngeluh-ngeluh banget. Tergeran gak dikasih kerjaan, gak ada rezeki, lu ngamuk, nangis. Bener nggak? Setuju nggak kalian? Kalau mau ngeluh capek, jangan keseringan. Wajar sih manusia ngeluh capek, cuman jangan keseringan. Gitu loh. Udah gitu ngeluhnya ke Allah aja udah, jangan ke manusia kebanyakan. Jangan kebanyakan ke manusia. Mending kalau didengar, kalau enggak disyukurin. Ya kan? Didengar mah enak. Didengar terus dibayain, disayang enak lah. Kalau didiemin cuman didengerin doang terus disyukurin dalam hatinya dia. Waalaikumsalam. Jangan. Apalagi udah dikasih kemudahan dalam kehidupan. Ya, contoh gampang banget nyari duitnya. Kerjaan ada terus. Orang no di luar sana susah nyari kerja, nyari duit. Nah, kita yang dikasih masih ada kerjaan, dibanyakin bersyukur. Tinggal bilang aja, ya Allah, alhamdulillah hari ini aku kerja. Tolong dijaga kesehatan aku ya Allah. Gitu minta tolong terus ke Allah. Kalau ngeluh ke manusia capek-capek mulu, ntar capek terus. Ya, ini bukan untuk puji aja, buat kita semua gitu loh, termasuk aku pun gitu. Ya Allah, aku minta sehat. Malah aku sekarang ya, kalau dianggap tulang punggung, kalau memang sudah tugasnya ya udah nikmatin. Emang udah rezekinya di situ, gitu loh. Udah rezekinya di situ sayang. Jadi kalau misalnya kita jadi tulang punggung nih, ya udah, ya Allah, alhamdulillah, aku jadi tulang punggung, berarti rezekinya mereka ada di aku. Tolong ya Allah, bantu aku sehat, bantu aku rezekinya tambah terus, yang halal, yang berkah, dari segala arah, kayak gitu. Jadikanlah aku manusia yang tawadu ya Allah, ahli sedekah, ahli zikir, udah, itu aja. Iya, malah bener-bener capek Rido, beneran. Aku paling menghindari lah terlalu ngeluh, capek terlalu banyak gitu. Malah aku senang, ya Allah, kalau ya Allah, kalau memang aku sebagai tulang punggung, ya udah tumpahin aja rezekinya mereka ke aku biar aku bisa bantu mereka gitu. Kalau aku alhamdulillah libur hari ini, biasanya jarang libur tuh. Ya ketika kita banyak yang bersyukur, nikmatin kerjanya. Kalau memang misalnya badan gak enak, ya udah cancel dulu kerjanya, gitu loh. Cancel dulu. Tidur sebentar. Kalau memang gak bisa di cancel ya gimana ya, udah resiko ya. Tapi kalau memang mereka memahami ya di cancel dulu gitu. Ya. Sesuai readingan kan jadinya itu. Ya kan? Lelah dengan kerjaan, bermasalah dengan kerjaan. Kadang kalau nggak bisa cancel, sebenarnya infus kayak gitu nggak bagus loh guys. Nggak bagus sih kalau kebanyakan. Serius, nggak bagus. Feelingku ya. Soalnya aku nggak pernah pakai gituan sih. Kalau lagi capek ya udah istirahat dulu, tidur setengah jam. Ya kalau keseringan nggak bagus sayang. Itu kan udah sering dia. Sering itu, Feral udah sering. Nggak bagus loh. Ibarat lo makan vitamin. Makan vitamin terus-terusan, overdosis. Bagus enggak? Ya itu, kurangin cara mainnya dia keluar. Kurangin. Kalau memang dia capek dengan adanya kerjaan, apa yang harus dikurangin kegiatannya dia yang nggak penting, gitu loh. Maksud aku, ngerti nggak?
Kurangin, banyakin di rumah, istirahat. Simple. Istirahat, ibadah, dekati Allah, dekati orang tua. Simple guys. Karena kerjaan dia udah enak. Endorse doang. Bukan sebagai ibarat yang ngangkut-ngangkut barang. Aku udah bilang, udah banyakin di rumah. Yang nggak penting-penting jangan keluar. Jangan begadang. Itu doang, begadangnya itu yang bikin lelah. Begadang nggak penting buat apa? Kecuali kalau begadangnya buat tahajud sih nggak apa-apa. Bangun gitu. Kan dia soalnya punya masalah tulang belakang kan. Kayak gitu. Iya, insya Allah fokus jualan. Ini makanya ntar aku mau tarik di perbayar. Iya, keseringan begadang gitu sayang. Udah gitu minumnya nggak air anget. Beneran terus ini. Kalau kita kebanyakan minum es, terlalu banyak gula, itu juga nggak bagus. Air anget. Kalau sering begadang suka gampang sakit Mi. Kalau aku tergantung ya Beb. Ada orang yang kuat begadang gitu ya, fisiknya gitu. Tapi kan nggak semua orang. Dan dia punya masalah tulang belakang kan. Nah, harusnya diistirahatkan. Jangan ngayap yang nggak penting gitu loh. Kan aku udah bilang di readingan, ini kerjaan dia banyak nih. Ingat nggak guys? Ingat nggak? Aku bilang, ini kerjaan Puji banyak nih. Numpuk nih, awas jangan sampai berantakan. Nanti ada beberapa yang berantakan, dia pusing, tas stres sendiri. Karena mikirin kerjaan. Belum perasaan hatinya, cintanya. Yang gak jelas. Iya Mi, ingat. Nah, ini kan lagi jalan energinya. Kalau yang belum tahu readingan aku dari awal, pasti gak paham. Aku udah ingetin. Iya Mi, readingan Mami bener lagi. Ya kan aku udah bilang, ini si Puji bakal banyak kerjaan, hati-hati. Jangan ngayap yang aneh-aneh. Udah banyakin di rumah, istirahat. Kalau sampai sakit, berantakan tuh kerjaan, dia moodnya nggak enak. Kalau orang-orang yang kerja sama dianya paham, kalau yang nggak mau tahu, jadi nggak nikmatin harta, nggak nikmatin apa yang Allah kasih. Jadi kebanyakan beban kepikiran. Iya iyalah Vivi. Ya contoh kamu aja lah. Kamu kan lagi liburan. Ya, pasti kan kamunya pengen santai dong di rumah. Kayak gitu. Nggak mau kerja. Tentang kantor lah gitu. Nah, apalagi bentar lagi mau ulta. Nah, gini, pernah aku dengar juga dari orang tua, ketika mau ulta atau sesudah ulta itu 100 hari pasti kita dikasih ujian. Itu pasti. Karena secara tanpa sadar tuh ya ketika kita dilahirkan kan nggak semudah blong gitu kan. Ketika kita dilahirkan sama orang tua, pasti kan dengan perjuangan yang luar biasa. Nah, itu kayak gitu. Nyantai dong Mi, rebahan mulu kalau libur ya. Iya ya, jangan lupa ibadahnya. Rebahan mulu udah ketiduran lu. Soalnya aku dapat ituan info, katanya di eksekutifnya si Pujinya ngeluh terus. Aku udah bilang, Puji usahakan jangan ngeluh terus. Capek katanya Mi. Benar omongannya jadi nyata yang Mami bilang katanya. Ya mau gimana? Udah banyakin bersyukur, minta sama Allah. Ya Allah, sehatkan saya gitu. Jangan bilang capek, jangan. Diganti kata-katanya. Change your word. Gitu loh. Diganti, usaha deh, coba kamu belajar deh.
Beneran deh, belajar dalam sebulan deh, 40 hari deh, kamu banyakin alhamdulillah ya Allah, walaupun dalam keadaan capek nih, alhamdulillah ya Allah, aku masih dikasih kerjaan walaupun capek, tapi kasih aku sehat ya Allah, gitu. Kalau mau ngeluh capek juga dikit mah, tapi jangan lupa bersyukurnya, kayak gitu. Nah, kamu rasain tuh perbedaan energinya yang di badan kamu, serius deh. Coba deh, kamu lakuin, ntar kamu laporan ke aku. Selama 40 hari dah. Banyak yang bersyukur begitu. Iya betul, banyak orang ingin di posisinya saat ini, Mi. Iya Sally, kan aku udah bilang. Dia gampang banget loh dapat duit, rezekinya. Sender 9. Sender 9 kan healer. Dia manifester. Visioner juga kan 9. Visioner, manifester. Jadi bisa mencapai apa yang diinginkan, bahkan membantu orang. Jembatan ini, Senter 9 ini sebagai jembatan pengabulan. Makasih Mi doanya, ilmunya. Iya sama-sama sayang. Yuk kita bareng-bareng gitu loh. Jadi nggak terasa beban berat banget ketika kita ditimpa musibah, ujian gitu. Ya, ayo bareng-bareng. Aku sekarang begitu, udah lama aku sih ucapannya gitu ya. 2005. Bismillah. Aku udah iniin orang tua. Aku tampung keluarga aku. Sampai sekarang loh. Pagi Agita Nita. Mi, kemarin Uti cerita di Bali. Widimin aja. Kita baca Twin Flames lagi ya guys. Waalaikumsalam. Aku juga kalau lagi ngerasa gelisah ya banyakin bersyukur aja, istighfar, sholawat, udah. Iyalah kalau ngeluh capek itu energinya udah negatif sayang. Udah negatif. Capek itu udah fix banget negatif. Makanya diganti dengan kata syukur. Alhamdulillah. Gitu loh. Alhamdulillah ya Allah, aku masih ada kerjaan. Tolong bantu aku sehat ya Allah. Gitu, rezekinya makin banyak. Jadi bisa sedekah terus gitu doanya. Iya Anissa. Yuk, kita bareng-bareng gitu loh, bukan aku aja, ayo. Aku yang udah ngerasain soalnya. Jadi ngeluhnya tuh nggak terlalu berlebihan, nggak sampai berhari-hari gitu. Santai aja. Nikmatin. Soalnya orang banyak yang kepengen lah posisinya Fuji, kepengen posisinya aku, bener nggak guys? Karena dilihatnya kok gampang banget ya dapet duit ya, kok gampang banget ya disenengin orang ya, kok gampang banget sih bisa bantu orang, bener nggak guys? Karena senternya 9 itu memang sudah tugasnya. Nah tinggal yang punya senternya ini bawanya untuk apa, kayak gitu. Setiap manusia tuh punya tugas sayang. Setiap center tuh ada tugasnya. Hewan aja ada tugas, setan aja ada tugas. Ya kan? Setan aja ada tugas loh. Iblis aja ada tugasnya, jinnya ada tugasnya. Semua ada tugas. Tangan juga ada tugas. Aku juga pernah mikir gitu, Mi, gampang banget cuan yang ngalir. Artis lain aja nggak semua begitu. Nah, karena center dia 9. Nah, uang dia kalau dia gunakan untuk humanity, sedekah, itu lancar terus, guys. Memang udah jembatannya. Udah jembatannya.
Iya, sama-sama. Jim Dasim nih yang lagi viral. Kan gue udah bilang. Dari tahun berapa tuh gue bilang, hati-hati ya Jim Dasim ya. Ini sampai berapa tahun nih akan banyak pernikahan yang hancur. Gue ngomong gak tuh udah lama itu di YouTube juga. Setan tugasnya menggoda demi emberan. Benda aja ada tugasnya. Tangan aja ada tugas. Ya, jadi yuk belajar yuk sama-sama. Kalau lagi capek nih, ingat nih, oh iya mami bilang banyakin bersyukur. Apa nih? Yaudah alhamdulillah aja dulu. Pokoknya awali dengan alhamdulillah lah kalau orang Islam ada gitu. Jim Dasim kejar setoran emberan. Tahun karma soalnya beb. Waalaikumsalam. Mak tahu masalah. Gue nggak ngomongin dia kenceng gimana sedekahnya, masa bodoh lah ya. Gue nggak pikirin. Cuma yang gue bilang, Center 9 itu kenapa cuannya gampang ngalir? Karena dia ada tugas humanity. Sebagai jembatan orang, rezekinya harus ke sana. Disedekahin. Kalau enggak, itu akan menjadi petaka sendiri. Dan bisa kena banyak orang. Karena jembatan. Center 9. Ya, aku kasih tahu. Bukan masalah dia kenceng atau gimana, itu urusan dia sama Allah lah. Gue nggak mau tahu ya. Gitu loh. Cuman ini Center 9 nggak bisa dimain-mainkan. Gue baru paham-paham tuh sekarang-sekarang. Makanya gue hati-hati. Ya. Makanya aku nih hati-hati nih sekarang. Setelah aku tahu Center 9 sekali gini-gini, oh iya, ternyata bener juga selama ini yang gue lakuin nih. Pengennya sedekah mulu. Karena itu jiwanya, sudah tugasnya. Gitu loh. Bukan masalah dia mau kenceng apa enggaknya, memang sudah tugasnya sayang, tugasnya. Center 9 itu udah tugasnya humanity, kalau enggak babruk dia. Termasuk diri aku, kalau akunya nggak lakuin sedekah dengan baik, dengan kenceng, amanah, babruk. Iya Mi, kalau saya emang nggak bisa sembarangan. Ritualnya harus kenceng, perbaikannya harus kenceng. Karena kenapa? Dia harus jadi jembatan orang lain. Ataupun jembatan yang makhluk Allah yang di dunia dah. Kayak gitu tuh tugasnya sayang. Tugasnya udah. Mau lari kemana juga tetep aja tugasnya kayak gitu. Bisa jadi penasehat, bisa jadi motivator, bisa jadi guru. Tuh 9. Bisa jadi ustadz, bisa jadi ustazah, kiai, dukun, terserah gitu. Jangan digunakan yang hal-hal yang buruk nih kalau yang Center 9, karena itu akan kebadi pada dirinya dia sendiri dan orang lain juga. Karena di jembatan. Amar Zoni juga ternyata 9 ya Mi. Nggak tahu deh. Aku nggak ngikutin Amar Zoni sayang. Aku nggak ngikutin artis lain. Berarti dia salah jalan. Nah sekarang ini sebagai pembentukan awakening spiritualnya dia. Untuk benar-benar kembali kalau memang dia 9. Aku nggak ngerti ya. Amar Zoni itu berapa. Nggak ngerti aku. Nggak ngikutin soalnya. Pagi Justina. Assalamualaikum. Gimana? Enak nggak badannya setelah ditawaskulin tuh si Verfunya? Waalaikumsalam. Gini, kita nggak boleh mengagung-agungkan manusia selain Allah dan Nabi. Ya, jangan berlebihan deh. Aku kasih tau kalian, jangan berlebihan mengagung-agungkan artis. Ya, bukannya gue iri, enggak. Karena ya nggak boleh, biasa aja udah. Ya, biasa aja. Jangan berlebihan. Ya. Karena nantinya jadi fanatik, jadi memuja. Ya.
Alhamdulillah Mi, enakan. Alhamdulillah, biar lancar ya usahanya ya. Dan bisa terus tawasulannya buat perpu. Kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Sewajarnya aja ya Mi. Ya iyalah, sewajarnya aja. Karena artis itu juga kan sebenarnya artis itu adalah dunianya, maaf, mata satu. Mata satu. Cuman tergantung manusianya nih. Jadi artis itu bisa membawa hal yang baik apa buruk nih, tinggal manusianya gitu loh. Iya Mi, yang kita agung-agungkan Nabi Muhammad aja ya Mi. Ya kalau orang Islam ya, nggak tahu kalau non Muslim ya, itu caranya mereka lah mengagungkan siapa gitu. Ini buat kita yang khusus Islam gitu loh. Jangan terlalu berlebihan ya. Ya nanti kegiliran artis lo nggak baik lo kecewa. Yang namanya Allah menguji ya kan nggak lurus juga itu orang. Bisa belok kiri belok kanan. Ya. Jangan terlalu mengagungkan. Nggak boleh. Kita lihat ya. Doain aja yang terbaik untuk idola kita. Insya Allah dia sehat, jalannya baik, jalannya bener. Kayak gitu. Tapi jangan terobsesi. Kalau terobsesi jadinya kayak orang gila. Yang udah-udah tuh. Ya, lo tahu dah tuh siapa tuh yang sebelah dah. Ya kan? Jadi nggak jelas. Kita lihat ya. Ini tentang twin flames ya. Buat yang sebelah ya ibu nenek lampir. Kalau lo mau kopi aja. Terserah lo mau ganti mau enggak ya. Soalnya sama aja lo ngebantu gue nih. Ya gara-gara yang kemarin. Ini kan bacaannya twin flames. Terus lo baca. Ya lo ganti narasi. Ya secara nggak sengaja tuh lo bantuin gue. Ya. Iyalah artis kan manusia juga. Ada salahnya nanti. Ya nggak usah dipikirin Mama Kela, kasih tahu aja sekali. Kalau kita dianggap begitu ya udah, gak usah kasih tahu lagi. Kalau aku gitu, Mama Kela, kasih tahu aja. Gak apa-apa kita mengingatkan, gitu loh, mengingatkan gak apa-apa, gitu loh. Kalau mereka anggapannya nggak baik, ya cuek aja, nggak usah balas lagi, udah kayak gitu. Ya mengingatkan gak apa-apa. Memang tugas kita mengingatkan kebaikan kayak gitu loh. Ya mengingatkan kita kebaikan udah nggak apa-apa. Kalau mereka pikirannya oh nyonya nggak baik nih gini lo ngatur gua, udah sekali wis terserah lu sekarang PDW udah, yang penting kamu sudah menjalankan dakwahmu sendiri ya, walaupun kamu belum Islam yang bagus banget tapi kamu ada hati mengingatkan gitu kan. Lu jangan berlebihan nih sama misalnya ya dengan apa yang lu suka. Ingat nanti kalau lu lagi sakit hati lu kecewa sama itu orang atau itu barang, lo sakit, ya kan, lo tersiksa, kayak gitu. Waalaikumsalam. Ya, mengingatkan gak apa-apa sayang. Itu udah tugas kita sebagai manusia mengingatkan lah. Ya kan, hewan aja bisa mengingatkan kita loh. Ada kan. Kalau udah jalannya Allah waktunya hewan ini mengingatkan kita untuk kebaikan, ada. Kita lihat ya, energinya feminim. Justice kan, karma.
Feminim lagi memperbaiki karma ya. Jadi banyak diem, nggak mau banyak komunikasi tuh, kan bener. Banyak diem, silent treatment. Just want to be self. I just want to fix my karma, kayak gitu. Karena aku mau hidupku lebih baik lagi ke depannya dan lebih imbang lagi secara spiritual dan juga duniawinya. Nih, energinya feminim ya. Karena banyak perenungan dia, terutama dari triparti di masa lalu, entah kesalahannya dia, entah kesalahan keluarga, entah kesalahan teman-temannya. Ya, pokoknya yang udah dia lalui lah, yang kemarin-kemarin, ya. Ini feminim nih lagi banyak perenungan. Tuh. Sekarang silent treatment. Guys, dia silent treatment. Kalian jangan maksa asupan ya. Dia lagi benahin diri, fokus sama kerjaan. Karena tuh akhir tahun kan harus ada laporan. Tuh laporan akhir tahun. Gak bisa main-main. Waalaikumsalam. Kamu tahu kan kalau kepikiran kalau udah sikapnya serius, ya udah. Berarti kalau udah saatnya untuk disiplin ya disiplin. Kayak gitu. Tak, aku cari tahu nih. Apa namanya? Clarify-nya. Ya, lagi banyak laporan ya. Si feminim lagi banyak bikin laporan, jadi jangan diganggu. Ya. Jangan diganggu. Doain aja sehat, kerjaannya lancar, ada mayem, kayak gitu. Dan bisa stabil, jadi bisa nikah dengan pujaan hatinya. Doanya gitu. Ya amin. Lain aja. Ya. Karena tugasnya lagi banyak. Ya, lagi banyak laporan. Akhir tahun kan. Jadinya dia nggak kepikiran tentang percintaan, justru tentang kestabilan hidupnya dia. Di tahun ini kan banyak yang berantakan dari beberapa sektor kan, ya keuangan, karena yang adanya demo kemarin kan. Jadi banyak rencana yang berubah, bener nggak? Bukan hanya negara kita, negara orang juga sama. Ya, banyak yang berubah. Waalaikumsalam. Bukan hanya negara kita ya, negara orang juga sama, say. Lagi banyak perubahan sistemnya. Jadi jangan merasa, kok kita begini banget sih? Kok susah banget sih? Enggak lah, negara lain juga sama. Nah, lagi pada demo tentang transmigran, apa namanya, imigran atau apalah. Banyak no. Bukan hanya negara kita. Waalaikumsalam. Negara orang juga lagi diperbaiki. Komunikasi masih. Cuman ya udah nggak intens banget. Masih komunikasi masih. Cuman nggak intens banget karena kerjaan. Kerjaannya. Ini bukan negara kita doang yang lagi dibenahi, guys. Ya, negara lain juga sama tentang pemerintahannya. Tuh, iya Mi, setiap departemen dan swasta akhir bulan pasti akhir tahun. Pasti pembukuan. 3 bulan sebelum akhir tahun tuh pembukuan udah siap-siap. Bener nggak guys? Setahu aku sih, iya Mi di Sampang ada demo. Masih ada tuh, Sarip tuh di Sampang masih ada tuh. Setahu aku sih 3 bulan sebelum akhir tahun tuh pembukuan udah
cek semua, gak bisa sembarang, bener gak guys? 3 bulan 4 bulan dah, 100 hari dari sebelum tahun baru. Di Monas juga lagi demo Mi, Allahu Akbar. Lagi, astagfirullahaladzim. Ya Allah, teman banget sih pada demo. Demo apa lagi sih? Hari ini Jakarta demo guru dan madrasah Mi. Astagfirullah. Bener Mi, kerjanya pasti lembur-lembur. Nah itu dia, lembur-lembur lah. Kan aku juga dulu pernah ngantor lah say. Jam kerja full Mi, padat sampai lembur karena nah itu. Bener kan Mama Kela? Gue udah pernah ngantor juga. Jujur ya, aku kan center 9. Aku pernah ngantor. Yang ada bosnya gue atur. Karena energi gue kan, ditambah gue Capricorn kan. Jadinya jiwa pemimpinnya kenceng banget kan, ya kan. Terus bos gue sih nggak masalah. Cuman anak buah temen-temennya gue nih ngiri. Justru bos gue tuh minta pendapat terus sama gue gitu kan waktu gue kerja tuh. Sama gue dia bilang kayaknya cocok bos lu dah katanya. Sampai bos gue aja dulu bilang gini, kayaknya cocok jadi bos lu dah. Gue ketawain, lo pak, enggak lah pak, aku kan anak buah. Enggak, tapi pemikiran kamu katanya di alu-alunya dirusak Mi, innalillahi. Iya Mi, aku juga pernah ngantor. Iya, center 9 tuh nggak bisa di bawah tekanan bos, nggak bisa. Justru dia malah di atas ya bos. Gue sampai dibenci loh sama teman kantor gue dulu. Saking gue deket sama bos kan, disangka gue penjilat. Padahal nggak penjilat, memang jiwa gue nya aja energinya. Itu juga bosnya nempel mulu lagi. Bosnya nempel mulu lagi, minta ini gimana nih caranya gini, pemikirannya begini. Jadi kayak penasehat gue. Ternyata pas gue pelajari tentang matriks segala macem, wah bener, iya udah, energi gue motivator. Mau gimana, ya kan? Guru minta jadi PNS. Emang selama ini guru bukan PNS? Emang selama ini guru bukan PNS? Belum PNS? Oh, tapi baju sama kan? Kayak PNS warna coklat kan? Yang honorer sebenarnya gini sih, kalau yang gini ya, kalau honorer itu kan sebenarnya itu kata-kata honorer tuh penjajakan sih. Ya, kayaknya penjajakan kayak training tuh nggak? Bener nggak sih guys? Ini mah pendapat aku aja ya, pemikiran aku gitu. Itu sebenarnya sistemnya sebagai penjajakan. Cuman kebablasan pemerintahnya, ya kan, harusnya dipakai waktu gitu loh. Misalnya honorer nih, penjajakannya misalnya 1 tahun lah gitu ya, sebagai guru gitu. Ya salahnya pemerintahnya gitu. Maksudnya aku gini, ya kalau bisa gitu loh, yang honorer udah berjalan setahun lah minimal gitu loh ya, minimal gitu. Kalau memang kinerjanya bagus jadi PNS gitu loh. Maksud aku, bener nggak guys? Menurut kalian setuju nggak dengan pendapatku? Ini mah pribadi aku aja ya, pemikiran gitu loh. Ya. Jadi guru honorernya tuh semangat kerjanya. Bener nggak? Kalau ada jangka kayak gitu kan, misalnya
Yaudah dalam setahun atau minimal setahun, maksimal 3 tahun lah gitu kan, maksimal 3 tahun, karena kan jadi guru itu bukan kayak kerja biasa kan gitu, karena menghadapi anak-anak yang berbeda karakter, jadi nggak semudah itu ya kan. Kasih waktu aja misalnya. Tuh setuju Mi. Iya, maksud aku gitu. Kalau bisa nih Pak nih, dengerin ya Pak. Pak Menteri Pendidikan. Dengerin saya nih yang orang bodoh ya Pak. Dengerin Pak. Dengerin saya. Ya Pak ya. Dengerin saya Pak. Tolong Pak, kasihan tuh guru-guru ya. Capek Pak ngajarin. Saya aja ngajarin anak online ini. Capek Pak. Capeknya apa? Ngomonginnya bakso. Ngomonginnya keripik. Atau ngomonginnya terong Pak. Nih anak-anak saya nih. Capek ngedengerinnya anak-anak saya ini Pak. Ngomonginnya terong kacang ya, warna merah, alot, cangcimen di sini Pak. Waalaikumsalam Nanuna. Nanuna, I love you, I miss you gift. Ya elah. Kangen gue dikasih gift sama lu. Ayo bantuin target gue Nuna. Sehat Nanuna, sehat-sehat ya. Apalagi banyak guru yang anak-anak terbelakang ya Mi. Ya makanya Pak dengerin nih Pak saran saya ya. Dengerin Pak. Oh iya kan ada Aidil ya. Aidil lu kan masuk di gua deal ya. Ibaratnya lu kan udah kita temenan nih ya. Lu bilangin ya ke Mas Perol udah. Ya, bilangin. Tolongin deh ya. Sama Mas Perol tuh, tolongin ya. Sistemnya minimal setahun kerja ya, maksimal 3 tahun. Jadi PNS gitu ya. Ya Perol bantuin Perol ya. Perol bantuin ya. Iya anak ganteng ya. Alhamdulillah Mi lagi ultah nih Mi aku sekarang, amin ya Allah. Alhamdulillah gue dapat hadiah dari Nanuna. Nanuna kasih gue, bantuin gue tuh soangnya ya, abisin tuh ya targetnya Nak. Lo kan ulang tahun bagi gue napa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku dan kalian anak online, ayo doakan untuk Nanuna yang happy birthday hari ini. Insya Allah, apa yang dicita-citakan Nanuna, sehat walafiat, rezekinya banyak, dari segala arah yang halal, dan juga keluarganya sehat, bahagia, terhindar dari jin dasim, dan juga terhindar dari fitnahan apapun. Dan semua yang ada di sini juga sama, selalu bahagia dan selalu beruntung. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Nanuna. Happy birthday Nanuna. Nanuna, lu kan ulang tahun. Yaudah kadoin gue tuh, bantu target gue dah. Biarin yang ulang tahun gue palak. Ya, bantuin target gue nih. Tuh, ya, soangnya aja 13, 12 lagi, Nak. Bantuin gue deh Nak ya, ulang tahun kan lu, bantuin mak lu nih. Anaknya dipalak. Dia yang ulang tahun, gue yang malakin. Dia yang ulang tahun, gue yang malakin. Baru tahu kan emaknya kayak gini. Ya Allah, biar usahanya lancar ya kan. Ya, kita balik lagi nih. Nanuna, jangan lupa bantuin target gue ya. Lo kan ulang tahun, hadiah buat gue. 12 lagi tuh Nanuna soangnya. Makasih, 12 lagi, 11 lagi Nak. Ulang tahun biar berkah Nak. Diganti 70.000 kali lipat dari yang lo bantu target gue Nak. Ya Allah, berkah-berkahan Nanuna. Ayo Nak, bantuin Nak. 11 lagi Nak. Soangnya Nak. Bantuin Nak, targetnya Nak, pagi-pagi Nak. Biar usahanya lancar ya Nak. Berkah terus Nak. Kalisa mana? Nggak tahu tuh, Lisa lagi ngumpet kali. Hani juga nggak tahu, lagi sakit kayaknya, dia lagi nggak enak badan deh. Kayaknya ya si Hani.
11 lagi nak. Angsanya sawangin nak. Dibantu nak. Itu nak, didoain tuh nak, manak-manak nak. Alhamdulillah nona. Tuh Nuna. Ini makasih. Ayo dibantuin target maknya yuk. Tuh heartnya, hatinya juga yuk, dibantu yuk sayang. Ih makasih ya Allah Robi. Ih, baik banget sih nih anak. Ya Allah biar sehat walafiat, rezekinya banyak ya, punya pasangan yang royal, jangan pelit-pelit ya, karena kita nggak pelit ya nggak sih, harus semirror ya, harus kaca ya, harus kaca pasangan kita ya, tapi jangan yang buruknya, yang baiknya sekacanya ya enggak guys, jangan yang buruknya lah, yang baik ya enggak. Nih kita ngomong lagi ya, untuk PNS Pak Prabowo yang paling ganteng, paling gemoy, paling baik. Dengerin saya Pak. Saya cuman mau ngasih saran doang nih Pak. Makasih Nin, si Allah dibantuin ayo. Terus Nin, bantuin target hatinya aja Nin. Kanuna soang. Pak Nuna, makasih. Aku dibantuin dengan kucing imut. Nunu imut banget dah. Hari ulang tahunnya dia. Kasih bantu aku loh. Ih baik banget, biar berkah ya nak. Nih ya, Pak Prabowo, tolong didengar Pak. Celoteh ya. Soalnya banyak yang bilang ke saya nih tentang PNS untuk guru. Nih saran nih Pak, saran gitu ya, saran. Terima kasih Nuna. Ayo dibantu lagi Nuna, I love you. Happy birthday Nuna. Terus nak, jangan berhenti ya, targetnya bantuin gue nak. Aduh, Nuna ya Allah berkah banget nak, lu ulang tahun lu berarti Libra juga lu ya. Heran gue ya, pasti yang deketin gue tuh kalau nggak Libra terus Aries yang nempel nih ya, Libra, Aries, Scorpio ya, terus iya Scorpio masuk nih yang deketin gue ya, Libra, Scorpio, Aries, Cancer yang deket-deketin gue tuh ya, yang ketarik dah sering banget tuh. Terus Taurus tuh, Nana Pio, Scorpio, ya Allah suka menjapit ya kayak Puji. Awas jangan keseringan menjapit, nanti kejepit sendiri ya. Aries mi emberan. Makasih Nana, ayo dibantu lagi ya Allah, berkah banget sih Nana. Ya Allah berkah dah. Ya Allah hari ini nggak sia-sia gue ngaji semalam. Nggak sia-sia gue ngajiin Perpu semalam. Ya kan rezeki lagi kan tuh. Subhanallah. Allah baik banget tahu. Baik banget. Ya kan? Baik banget. Ya Allah. Nanti kita tawasuran lagi say, aku buat Mbak Ikfir. Nah nanti aku selipin namanya Nuna deh biar berkah ya, Jumatan soalnya. Makasih Nin, si Allah berkah banget buat kamu bantuin mak lo ya. Ya Allah baik banget sih anak-anak, ya Allah. Baik banget sih, ya Allah Robi. Ngimpi apa gue semalam ya, habis ngaji si Perfu semalam, dapat ini rezeki tuh, Masya Allah. Nih ya, untuk feminim dia lagi sibuk tentang kerjaan. Oh iya, gue mau ngomongin tentang PNS. Pak lupa lagi tuh tadi Pak, gara-gara Nuna sama sini nih Pak, omelin Pak. Nih ya Pak, saya saran, boleh ya Pak didengerin aja. Kalau bagus tolong dipikirkan, kalau nggak bagus dibuang aja ya Pak ya. Ini kan guru-guru honorer yang udah lama banget juga kan, kasihan ya Pak. Apalagi yang udah tua-tua di pelosok ya Pak, yang susah dengan kendaraan, susah dengan makanan juga, kadang susah beli apapun di sana ya kan, demi bisa mengajar untuk kemajuan anak-anak bangsa Indonesia ya Pak
ini boleh nggak Pak dipakai training gitu Pak, kayak kita kerja gitu loh Pak, ya kan, kayak kita kerja di kantor gitu loh Pak, di perusahaan ya, antara 1-2 tahun atau 3 tahun nih Pak, mentok dah ya Pak. Kalau memang kinerjanya bagus, nggak ada masalah tentang korupsi, tentang karakter ya, cara mendidik anak gitu, dan memang dedikasinya bagus dari anak-anak, didikannya juga mendapat komentar yang baik untuk guru tersebut, tolong Pak dijadikan PNS Pak. Ya Pak ya, boleh ya Pak, tolong Pak dipikirkan Pak. Kan kita tanpa guru juga kita nggak pinter Pak. Kan nggak mungkin Pak kita terlahir terus kita belajar sendiri gitu Pak. Kan nggak mungkin. Ya Pak ya, tolong ya Pak. Yang udah lama jadi honorer Pak, apalagi yang di pelosok Pak. Kasihan Pak. Ya Pak, jadiin PNS ya Pak. Tolong ya Pak. Ya Pak ya. Bismillah ya Pak. Insya Allah Bapak sehat, rezekinya banyak, bisa memimpin Indonesia dengan baik, dan selalu amanah Pak. Amin amin. Nah ya, untuk para guru sudah aku sampaikan keluhannya kalian. Insya Allah ini bisa didengarkan sama Bapak Presiden. Ya, insya Allah bisa didengar. Ya, kita sama-sama saling membantu. Aku hanya bisa membantu secara energi untuk bisa sampai ke Bapak Presiden. Dan juga ke Mas Peral ya, yang selalu bisa bantu tentang pendidikan, insya Allah ya. Tolong didengerin juga nih ya, Mas Aidil ya, tolong sampaikan ke Mas Peral. Oh nih Mami ada saran begini, ada masuk begini. Tolong ini ya Mas Aidil ya, tolong ya sampaikan ke Feral ya. Insya Allah berkah dah ya, amin. Ibuku udah 30 tahun Mi. Ya udah nikmatin aja dulu, bilang sama ibu, Bu, dibanyakin bersyukur aja Bu daripada nggak kerja. Dah gitu. Ya, yang penting ada kerjaan, ibu keluar sehat, udah. Ya. Nih si feminim nih, aku ngapus guys. Karena malam Jumat. Jadi feminim ini lagi banyak perbaiki karma ya. Karena dia pengen kehidupannya di masa yang akan datang tuh lebih baik, lebih apa namanya? Lebih seimbang. Kehidupannya bukan hanya duniawinya aja, tapi juga kehidupan spiritualnya. Ya. Ya, jadi feminim ini memang lagi memperbaiki diri sih. Karena dia pengen berlaku adil dalam hidupnya. Ya. Makasih ya Gitanita. Dikasih ulang tahun tuh. Tuh, feminim. Kamu memang lagi diberikan banyak ujian ya untuk pembelajaran diri. Nuna bantu aku lagi. Sisa berapa tuh? 10 lagi bebek. 10 lagi sayang. Ya Allah, ayo dong dibantu soalnya 10 lagi. Ya, feminim. Kamu nih jiwanya udah bagus loh, energinya. Berkah terus ya Nanuna, hadiah ulang tahunnya. Ya Allah bantu aku target. Insya Allah apa yang kamu targetkan tercapai karena kamu bantu target aku. Ya Allah, kabul. Ya. Aku ngeliatnya di sini feminim banyak belajar tentang karma. Ih, baik banget beneran dibantu target aku. Ya Allah biar tercapai target hidup lo ya Nanuna ya. Ya Allah, 9 lagi nah. Nih ya, feminim. Kalau memang harus mengambil waktu dalam pembayaran karma, ya udah nggak apa-apa. Kuatkan diri dan sibukkan fokus dalam bekerja. Ya pokoknya perbaikan diri aja dulu. Gua usah mikirin cinta-cintaan. Udah, lu perbaikan diri. Nanti kalau udah ada waktunya, pasangan ini akan kembali ke kamu. Nih, ya. Orang yang ya nggak apa-apa sayang, Gitanita. Orang yang kamu dambakan, yang kamu impikan, yang kamu dambakan nih, yang kamu puja-puja nih, ini akan kembali ke kamu kok. Akan kembali bersatu ini. Ya. Tapi memang butuh waktu, nggak ada yang instan.
ya. Jadi kamu harus bisa konsisten aja dalam perbaikan karma kamu. Jangan berubah dulu, ya. Kita lihat energinya maskulin. Yang siapa aja kalian udah paham siapa feminim, siapa maskulin ya. Kita lihat energi maskulin. Tuh kan, Seven of Swords. Memanipulasi keadaan, perasaan. Tuh kan, stalking terus. Stalking terus. Stalking terus. Kalian ngerasa gak sih ada yang stalking terus? Ih, makasih nih, kamu bantu-bantu aku juga, ya Allah. Ayo tinggal 8 lagi nih, angsanya dibantu. Berkah banget dah kalian semua dah, ya Allah. Yang bantu target aku biar tercapai target kalian. Iya Mi, paham. Ini stalking terus nih, ngerasa banget gak sih kalian ada yang stalking gitu? Si maskul ini stalking terus, ngerasa gak? Coba. Ini stalking terus dia. Ya Allah Lita, dia masih ngomongin terong bet. Ini si Lita. Lita lu kangen terong, masak. Ya Allah. Ada yang kangen terongnya Bu Tuti no. Si Lita kangen sama terongnya Bu Jeng Tuti no. Si Lita. Lita lagi kangen dengan terongnya Jeng Tuti yang alot. Aduh. Tuh kan. Maskulin, kamu mah ceroboh terus orang gegabah. Gegabah terus. Jadi kayak udahlah, udah tanggung ya udah nyebur aja. Jangan kayak gitu. Ada hal yang harus kita tidak bisa nyebur aja begitu loh. Ada hal yang begitu. Harus kita tahan, harus kita kontrol. Ini soalnya aku ngeliat nih si maskul ini stalking terus loh. Energinya nggak jelas. Seven of Swords, the High Priestess, the Fool. Ini kena magic, kena guna-guna, kena hasutan, pikirannya negatif terus nih. Komunikasinya juga amburadul, nggak jelas ini. Ucapannya juga tuh. Maskulin, kalau kamu bersikap seperti itu, ini malah membuat benteng si feminim ilfil sama kamu nantinya. Benci sih enggak, cuman ilfil butuh waktu. Iya, dibikin ilfil, jadi butuh waktu. Benci sih enggak guys, enggak. Benci enggak. Ya ini lagi ditawaswilin kan sama aku, sama mama, sama keluarga aku di sini. Ini udah feminimnya udah ilfil, kayak sebenarnya udah jodoh, ini udah takdirnya mereka bertemu lagi. Kayak kok hancur lagi kayak gitu. Cuman dia masih bertahan ini, feminimnya masih bertahan. Masih tetap mantau juga. Ini lagi didoain sama aku, keluarga aku. Iya, kita doakan aja dia live-nya nggak ngomongin tentang pribadi terus ya. Kita doakan aja. Terus juga jangan terlalu banyak ngeluh tentang, ya maksudnya capek atau gimana, jadi tulang punggung atau apa gitu. Walaupun itu bercanda, usahakan jangan ya. Kalau mau bercanda tentang produk aja, bikin pantun ya menyangkutnya produk, kayak gitu loh. Karena nanti kan senternya 9.
sekarang bener capek kan dianya, pegel kan badannya, nggak nyaman kan ya, karena ucapannya dia sendiri. Mau gimana? Kalau orang masih ngingetin berarti kamu masih disayang orang. Ngingetinnya untuk kebaikan ya, bukan untuk keburukan. Artinya kamu masih disayang sama orang. Ya kalau mau bikin pantun misalnya tentang tulang rusuk, jangan jadi capek jadi tulang punggung, jangan. Karena kan dia saat ini lagi ngejalanin tulang punggung sebagai ya mama sambungnya Gala kan, kayak gitu. Orang kan nganggap Puji itu kan sebagai mama Gala. Maksud aku gitu loh. Ini buat kita juga sih gitu loh. Jangan terlalu banyak ngomong capek. Jangan. Nanti capek beneran lo, geran dikasih capek lo ngeluh. Ya Allah kok capek banget sih, jangan. Banyakin alhamdulillah ya Allah, masih dikasih sehat. Tidur dulu bentar. Gitu. Ngingetin bukan ngatur ya Mi. Tergantung pemikirannya dia say. Kalau pemikirannya dia dangkal ya, ibaratnya kecil, pendek, ya dia menganggap itu diatur. Tapi kalau dia pikirannya luas, mindsetnya, yang nganggap itu sebagai kasih sayang. Tadi juga syuting sampai jam 2 pagi Mi. Ya itu dia, kan aku udah bilang, udah nikmatin aja. Orang banyak yang pengen di posisinya dia, duitnya banyak. Ya banyak banget yang pengen posisinya dia. Ya nih, energinya. Si DM energinya pengen lepas dari zona aman juga nih, bisa. Jadi dibikin ngelantur dulu nih. Jadi ntar dia belajar dari kesalahan. Salah satunya ya kerjaannya dia berantakan kan. Jadi dia belajar di situ, apa sih yang harus dibenahi? Ya koneksi dia sama Allah nih. Bener nggak guys? Kalian merasa resonate nggak? Nanti ada nih dari kesalahannya dia karena kan si feminimnya ini menjaga jarak ya, jadi kayak ilfil. Jadi dia mencari jalan sendiri nih, apa yang harus dia tujukan, tujuan hidupnya dia, apa yang harus diperbaiki. Otomatis secara nggak sadar dari kesalahannya dia akan keluar dari zona aman, perbaikan diri kayak gitu. Tuh solusinya, kekasih ya, maskulin. I love you lah, maskulin, feminim ya. I love you kita lihat nih perasaannya Nanuna kemana? Nanuna lo ngapain lagi nak? Tenggelam nak. Sama si Nin kemana itu? Sama si Hani, Lop, Lisa Blackpink, mana lagi tuh? Bismillahirrahmanirrahim, perasaannya feminim ke maskulin. Tuh masih ada harapan, pengen ngasih keseriusan loh. Masih ada harapannya. Masih. Aku kadang males nonton live-nya Mi. Ya udah nggak usah ditonton sayang. Masih ada ini.
Keseriusan masih ada. Makasih Bung Lon. Berkah terus rezekimu sayang. Tuh. Tapi butuh waktu ya. Karena dia mempelajari kehidupanmu sekarang. Karena ketika lagi kata teman, pendekatan secara teman dan secara spesial itu udah beda rasa. Bener gak guys? Udah beda rasa. Beda perasaan. Coba deh, gini caranya nih ya. Contoh kita aja lah diri kita gitu. Kita berteman nih sama ini laki, ya. Dia udah tahu seluk-beluk kita lah, bla 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 gitu kan. Keburukannya kita udah tahu. Tiba-tiba dia menyatakan cinta ke kita. Kita bingung nggak? Salting nggak? Jadi tiba-tiba blok kayak ada pagar. Aduh, gue mesti hati-hati nih. Aduh, gue mesti begini nih. Aduh, gue mesti begitu. Betul nggak? Ya mau gimana? Ujiannya senter 9. Dibuat bimbang dulu biar dia ngambil resiko. Bener nggak guys? Coba udah ada yang ngerasain belum kalian? Dari temen jadi pacar terus jadi suami atau istri. Apa yang dirasain? Pasti ada yang sesuatu yang berbeda. Ya kan? Jadi bimbang, jadi bingung, deg-degan. Biasanya biasa-biasa aja tadinya. Cinta sejati penuh pengorbanan lah. Bener ngerasa Mi. Ya iya, kamu udah pernah ngerasain kan? Canggung kan? Ya kan? Ya ada canggung, ada ketakutan. Aduh ntar gue pergi sama ini tadi cemburu lagi. Aduh gue ini sama ini ntar dia marah lagi. Ya kan? Jadi rasanya itu beda. Nah ini dia lagi pahamin nih perasaannya si feminim nih ke maskulin ini. Masih gue seriusin apa enggak nih? Kayak gitu. Dia lagi pahamin, ada keinginan serius mah ada itu komitmen. Tuh. Ya kan? Lagi memperbaiki pikirannya dia juga. Tuh. Apalagi kalau dia nikahin ya Mi, dipeluk dicium, wadidaw, ember, say. Tuh. Feminim juga menggantung. Dia bingung cara. Jadi gini. Aduh, permainan apa lagi nih gue ngikutin ya dari si maskulin ini. Permainannya apa lagi nih? Dia bingung dia. Karena kerjaan dia udah mentok. Kenapa mentok? Dia sebagai pemerintah. Jadi dia nggak bisa gegabah. Bukan sebagai artis yang warawiri depan TV ataupun ya kayak TikTok segala macam. Dia nggak bisa kayak gitu sekarang. Ini menggantung. Feminim itu masih menggantung, harapannya masih menggantung, keinginannya masih menggantung, komunikasi juga masih ada tapi menggantung ya. Jadi gini, komunikasi menggantung tuh bukan berarti ada yang hilang banget, lost contact-nya banget, atau dia kadang tar hubungin, kadang tar hilang. Ada nggak kayak gitu? Ada ya? Ada yang begitu sistemnya mereka. Pernah kan? Terkadang datang, kadang hilang lagi, kayak gitu. Komunikasinya. Karena feminim lagi pusing masalah kerjaan, tapi dia juga mikirin tentang keseriusan. Jadi dia terperangkap dalam perbuatan dia sendiri. Jadi perbuatan dia sendiri gini. Gak salah juga sih, namanya dia pengen rumah tangga ya. Cuman
timingnya gitu loh, kok bisa blok semua gitu loh. Gue bingung mana yang gue harus akhiri, mana yang gue mulai lagi nih gitu. Makanya dia memperbaiki pelan-pelan, gak bisa diburu-buru, karena dia bukan entertainment lagi, ngikutin permainan ya di dunia hiburan. Gak bisa, karena kalau dia salah kaprah, salah omongan, salah tindakan, udah partainya kena bully lagi, habislah dia nanti. Kan cita-citanya kan dia tinggi. Ya memang tempatnya sebagai perempuan itu tempatnya salah, ya mau gimana, emang tempatnya. Gak usah diomongin, emang tempatnya udah. Emang tempatnya. Ya makanya Mama Kela dia juga pusing, permainan apa lagi nih yang harus gue jalanin. Ya ntar kalau giran gue mikirin kerjaan, ntar aneh-aneh lagi nih omongan. Dia tahu ini, dia udah paham ininya, permainannya udah paham. Nah sedangkan dia lagi pusing masalah kerjaan, masa dia harus kehilangan kerjaannya? Kan jangan dong. Sedangkan dia udah berusaha keras untuk ngedapetin kerjaan di DPR, untuk jadi ibaratnya diplomat ya. Itu kan dia butuh menghilang dari dunia entertainment berapa tahun, 2 tahun kan. Dia focusing dengan sekolahnya, segala macamnya. Bener Mi, nanti bikin konten bareng dibully. Nah itu dia. Tapi belum bilang dikasih kepastian. Sudah benar bilang jomblo. Ya udah tinggal bilang sama yang dia suka. Udah ya, lu jangan ngejar gue lagi ya. Udah lo sibuk aja sama kerja. Udah, kata-kata Verfu udah nggak ada gitu. Jadi orang nggak berharap banyak. Simple. Ini kan enggak. Dia berkata jomblo tapi masih senang dengan orang-orang ya mendoakan Verfu. Jomblo 3 tahun Mi. Lah kemarin kan ngomongnya beda lagi. Ini lagi kena. Kan aku udah bilang ini lagi kena dia. Orang kalau udah mau serius nikah, udah ketemu yang serak, itu ada aja ujiannya sayang. Akhir-akhir ini juga dia sering lihat akun Verfu Mi. Nah iya udah. Lo makan aja api. Nggak usah diiniin. Makan aja. Ya kan gue bilang Lilea, dia kan anaknya random. Tapi jangan kebiasaan random. Ucapan doa. Dia kan senter 9. Ya Allah dibilang senter 9, jangan sembarangan. Ntar kalau udah di badan sendiri baru nyalainnya orang. Perempuan emang serba salah ya Mi, emang. Tapi punya pilihan mau bertahan atau pergi. Nah gitu doang. Just be yourself aja lah. Kalau memang lo merasa digantung, tinggal kasih kepastian sendiri. Udah ya, tentang kita selesai. Lu jangan ngejar gue gak ngejar lu. Gue hidup sendiri, gue pengen kerja nyari duit. Kalau lu dapat jodoh syukur, gue juga dapat jodoh syukur, gitu aja saling bicara. Begitu. Ambil keberanian sih intinya. Beberapa hari notice Mi di IG fans Verfu Mi, kapujinya, oh gitu. Waalaikumsalam. Ya mendingan sebelum nikah masalahnya dikeluarkan dulu. Kasih kepastian aja, nggak perlu korbankan kerjaan. Sebenarnya sih gini, ya. Farel juga kalau aku lihat dia bukannya nggak ngasih kepastian, dia posisinya lagi dihantem nih dengan kerjaan, nggak bisa kayak kemarin-marin ya, tentang entertainment. Nggak bisa sembarangan dia bergaul, karena nanti pikirannya yang sama dia itu makan uang rakyat. Ngerti nggak sih? Nah disangkanya orang yang sama dia tuh makan uang rakyat, padahal dia punya bisnis lain sebelum jadi pejabat.
Kan kalian tahu sendiri kemarin udah ada yang kebakar rumahnya atau ke Zara. Itu kan besar loh masalahnya yang ke Zara. Iya, dibawa santai aja. Dampaknya gede itu. Iya gede lah, say. Ini aja belum ngapa-ngapain aja dampaknya gede. Apalagi dia ibaratnya, alhamdulillah dia ngasih kadonya sebelum demo loh. Ulang tahunnya Gala. Ya kan? Alhamdulillahnya dia ngasih hadiah sebelum demo. Ulang tahun Gala. Bener Lisa, gengsinya ya Lis ya. Kan gue bilang mereka tuh saling gengsi. Yang satu masih bocil, yang dua juga kerjaannya jadi kayak setengah bocil. Feminimnya. Ya Allah. Alhamdulillahnya sebelum demo dia ngasih hadiah. Coba kalau udah sesudah demo, apa kata tuh mulut? Gue tanya, apa kata tuh mulut? Kalau dia ngasih hadiahnya setelah demo, ulang tahunnya Gala setelah demo, apa kata tuh mulut? Setengah bocil, masih di bawah 30. Nah, uang rakyat dipakai beli kado. Nangis nggak kita? Apalagi ngasih kadonya ke anak yatim piatu. Sedih nggak kita? Coba gue tanya sama lu pada. Iya kan? Tuh, tanya Lisa. Uti aja berapa hari ini mantau loh Mi. Ya kan aku udah bilang. Dia bakal stalking. Biasanya nggak pernah, bahkan jarang banget tuh. Kan aku udah pernah reading. Ini bakalan dia mantau terus nih. Ya. Tentang Perpu, inget enggak? Nah, alhamdulillahnya mereka masih dilindungin, itu dia. Kita lihat perasaannya maskulin ke feminim. Biasanya Feral yang banyak mantau. Ya orang lagi kerjanya sibuk. 3 bulan sebelum akhir tahun itu pembukuan udah harus dibenahi. Ada yang 4 bulan sebelum, 6 bulan malah udah dibenahi dari 6 bulan sebelum akhir tahun. Ada. Ya makanya alhamdulillahnya yang cowoknya ini sudah banyak duit. Lisa, kasih aku kereta Lisa. Ada yang ulang tahun Nanuna tahu. Kasih aku kereta sayang, Lisa Blackpink. Kereta sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaannya DM ke feminim. Belum datang. Ntar si Husna ini bilang katanya nggak pakai pesawat dia. Lewatnya lewat laut. JNE-nya. Ntar kalau udah datang gue minta alamat lu. Gue aja lagi nungguin. Lu tanya nah Husna ini namanya tuh anak. Katanya maaf mami, keripiknya datangnya ke semingguan lebih loh. Soalnya ternyata nggak pakai jalan apa pesawat lah gitu, jalan langit gitu. Kan dari Dumai. Keripiknya dari Dumai sayang, jauh. Ntar gue lagi nunggu dari dia juga. Itu mau kirim ke Hani katanya. Nitip ke aku. Keripik Perpu dari Dumai. Nitip ke aku. Buat si Hani juga katanya. Hani mesen. Wow, deket banget dari Dumai. Deket sama lu. Ya Allah, kalau deket sama lu pesen aja dah. Dumai coklatnya juga enak-enak Mi. Iya, serius. Aku belum pernah loh. Untung nggak pakai getek ya Mi. Iya lama pakai getek mah dah. Berenang aja sekalian, berenang.
Jangan getek, tanggung, berenang. Kagak Mi, maksudnya jauh banget ya. Iya. Iya, jauh banget. Nih, ya, maskulin. Maskulin loh, kayaknya yang ngejar loh. Like I said, I tell you. Tuh. Maskulin. Kayaknya kamu deh yang jadi sering stalking deh ke feminim. Ya. Kamu nih kepengen ada komitmen nanti nih. Pengen ada komunikasi. Ya. Belajar sabar dalam meniti masa depan tuh gak bisa buru-buru, apalagi tentang rumah tangga. Masa depan rumah tangga tuh jangan buru-buru. Ya, karena jiwa feminim tuh masih cinta sama lu. Masih cinta. Masih seneng. Lisa, kereta Lisa. Senengin mak lu. Ya kan juga bilang, jangan terlalu keseringan ngomongin apa yang kita takutkan. Karena itu setan, narik jadinya. Iya. Nih, ntar dia nih yang stalking terus nih. Cari-cari info. Tak lama-lama dia nih. Ya. Kan gue bilang, ini bisa dia yang publikin nanti nih. Bisa dia yang publishin nanti. Aku ngeliatnya sih kayak gitu sih. Energinya. Sekarang sih memang dia lagi sibuk kerja ya, dua-duanya juga. Tapi nanti tuh bisa dia yang ngejar. Ya soalnya feminimnya sibuk sama kerjaan. Boro-boro mikirin pacaran dia. Orang udah di push mulu kok. Si Lisa Blackpink ngantri. Kayak inian aja lo, kayak sembako ngantri. Kan gue bilang triple E nggak sesuai omongan sama sikap. Jadinya dilema sendiri, petaka sendiri. Mariani, waalaikumsalam. Iya, bikin kerjaan aja pusing, makanya banyakin istighfar, sedekah, salawat. Ayo guys, bantuin tap-tap layarnya. Biar VIP. Nanti si maskulin sendiri yang VIP. Tentang si feminim. Dimin aja. Kita lihat koneksinya Twin Flames. Waalaikumsalam. Iya, harus banyakin tafakur lah sayang. Emang jodoh mau diapain? Tuh. Hani, mana sih Hani? Lisa, kartu tium-tium. Kasih gue kereta Lisa. Ayo. Nanuna. Ayo. Kasih gue kereta. Lisa, kartu tium-tium. Ini dua-duanya juga sebenarnya saling mikirin untuk bersama, masa depannya tuh bersama. Sebenarnya mereka jodoh ini.
Makasih Intan. Lisa kasih mami kereta kata Yustina. Lisa Blackpink kata tium-tium tuh lu tuh kesukaannya sama si Hani no. King of Swords, King of Cups, The Empress. Makasih Intan. Ada Page of Wands, Page of the Knight of Page of Cups. Wow, terima kasih Intan. And the Wheel of Fortune. Ini mereka mau diem kayak apa juga. Kalau udah jodoh mau jauh kayak apa juga. Ini balik lagi ketemu sih. Emang udah jodoh. Sabar. Oh iya, siap. Makasih Indah Yudi. Lisa Blackpink, dia lagi mempersiapkan keretanya. Cus katanya. Nih ya. Ini orang tuanya ikut campur loh, malah ngedukung. Orang tuanya ngasih ini masukan ini. Jadi kayak gini loh. Keluarganya nih. Aku ngeliatnya ya. Saling belajar, koreksi diri, saling belajar benahi, ya, dan pikirkan yang terbaik masa depan bersama pasangan tuh pengennya seperti apa, tujuannya, kayak gitu. Dan mereka saling mencintai loh ini. Keberuntungan selalu ada sama mereka loh. Kalau mereka bisa benahi dirinya, ini bagus loh. Yuk bisa yuk. Feminim, maskulin. Yuk perbaikan yuk untuk masa depan kalian nih. Biar bersatu dengan hal yang baik, karma yang baik. Iya, ortu-ortunya. Ini ngasih jembatan buat mereka. Tahu Lisa lagi nyari masinis dia. Kita lihat lagi ya. Ini koneksi twin flames ini alhamdulillah lebih bagus sekarang nih. Kemarin agak-agak gimana yang 3 jam tuh ya. Bener-bener lagi kena tuh. Ya. Jadi apesnya udah ke orang lain. Naik yang nonton kan. Udah gue izinin ya, buat mak-mak sebelah ya. Lo kalau mau bacain tentang twin flames gue bacain aja, karena di sini global ya, global. Jadi ini bisa ibaratnya, tapi kan ini udah gue doain ya, energinya gue udah bayangin siapa orangnya nih yang gue tuju ya. Lo malah ngebantu ya, orang yang gue targetkan ini bersatu. Jadi nggak apa-apa ya, lo baca aja ya. Yang 3 jam bikin takut ya, Mi, banget itu. Banget, serius loh. 3 jam tuh. Yang 3 jam tuh bener luar biasa loh energinya dia tuh. Iya betul. Iya beneran. Karena dia kan gak ngerti tentang twin flames. Apalagi dia bilang twin flames itu haram, tapi dia baca juga. Dia gak ngerti siapa yang gue maksud. Ya udah, apesnya twin flames ini ke dia. Udah dimin aja. Malah ngebantuin si twin flames itu untuk bisa bersatu, karena dia jadi alasnya. Makanya jangan sembarangan curi-curi readingan orang, apalagi tentang gini-ginian energi, nggak boleh sembarangan kalau bukan tujuannya baik mah. Makasih Indah. Kalau tujuannya nggak baik mah nggak boleh sembarangan. Iya, aku malah makasih banget tuh. Ten of Cups kan? Tuh. Malah fokus pengen berkeluarga ini. Feminim sama maskulin. Malah bagus ini energinya.
Tuh, the word kan? Udah. Energinya bismillahirrahmanirrahim aja. Udah bagus nih the word. The Wheel of Fortune. Lu bayangin nih. Ya karena udah ada yang nyuri readingan Twin Flames. Dia nggak ngerti. Apalagi ucapannya dia ngomongnya Twin Flames itu haram. Tapi dia baca. Jadi sama Allah ya malah diberikan apes dianya. Apesnya dari Twin Flames ini ke dia. Waalaikumsalam Hani. Ya Allah, lu dari mana aja sayang? Nih kartunya bagus ini. Koneksi Twin Flames. Aku baru abis mewing nih. Kenapa sayang? Mewing apa sih? Lupa gue deh. Oh, meeting. Ya Allah, gue pikir mewing. Mewing apa coba? Ya Allah Hani. Gimana meetingnya? Lancar nggak? Iya meeting. Gimana? Hani, nanti barangnya gue kirim dari Indonesia. Nanti lo tinggal transfer buat ongkirnya ya. Ya Han? Dari Jakarta ke Singapura. Aku nunggu barangnya datang dulu ya. Si Husna ini udah kirim ke aku. Nanti gue sekalian kasih lo itu dah apa gue kasih lo gaharu ya. Insya Allah bisa nyampe sana ya. Gaharu yang udah diisi sama gue, sama keluarga gue. Jadi lo tinggal bakar. Tinggal baca itu aja istighfar salawat kalau lagi ngebakar abis asar. Ya. Kalau air kok nggak bisa, soalnya di sana kan luar negeri, nggak boleh kalau air-airan. Hani, bantu aku target sayang. Ini sewangnya sisa 9. Sisa 8. 8 say. Ayo say. Bantu sewang sayang. Sisa 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini energinya bagus beneran hari ini dan kemarin. Sejak dicuri readingan aku. Twin Flames-nya. Ini bagus. 6 of Pentacles, lo bayangin guys. Ini bagus loh. Bagusnya kenapa? Karena mereka sama-sama belajar tentang berdamai karma dari masa lalu. Ya, saling belajar, saling berdamai. Ini bagus. Saling memikirkan satu sama lain tentang perjalanan dunia karmanya dan sebagai takdir jodoh. Mereka berpikir ya memang udah jodoh ketemu, ya udah jodoh gitu kan. Sama-sama memberikan karma baik nih insya Allah nih ke depannya. Bagus banget. Makasih Hani. Ayo terusin Hani. Bantuin sewangnya Hani. Sisa 7 lagi. Nih ya. Rezeki kamu biar banyak. Berkah ya Allah. Bantuin target mami. Di sini nih mereka saling memberikan kabar. Walaupun gak sekonsisten dulu ya. Tapi ada kabar. Tapi mereka masih yakin kalau mereka masih berjodoh. Masih yakin. Masih yakin. Walaupun makan waktu dulu gak apa-apa. Tapi mereka masih berjodoh ini. Koneksi mereka memang bawa keberuntungan sih ya. Tuh, keinginan untuk rumah tangga ada guys. Keinginan untuk rumah tangga ada ini. Ini bagus banget. Ya, bagus banget guys. Iya, insya Allah nih berjodoh nih Hani. Ayo Hani bantu aku Hani. 7 lagi sewangnya.
Tapi memang di sini mereka harus sama-sama saling melindungi ya. Walaupun koneksi mereka sempat terhambat gitu. Aku coba untuk lihat ini ya. Makasih Hani, I love you. 6 lagi Hani. Ya Allah, sayangku, cintaku, negeriku semua untuk kamu semua. Ya Allah, untuk ini anak-anak ke Verfu. Ya Allah, yang bye-bye sultannya semuanya juga jadi sultan. Gunain. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat terus Hani. Ih, gue udah kepengen tahu keripiknya, tahu Husna ini ternyata Lisa. Ya Allah, Lisa beneran ngasih gue kereta. Tut. Ya Allah, Lisa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lisa Blackpink. Makasih banyak. Masinisnya baru sampai ya. Heeh. Masinisnya baru sampai. Ih, Nuna, si soang-soang, makasih bantuin aku. Ayo, tinggal 5 lagi. Ya Allah, 5 lagi guys. Ya Allah, berkah banget dah buat kalian. Lisa Blackpink, masinisnya baru ketemu ya. Hani, si Lisa nyari itu dia, nyari masinisnya. Ya, baru ketemu dia. Mi, minta doanya biar tahun ini berjodoh beli rumah. Amin, amin sayang. Dibaca doa yang dari Mami aja, Nak. Ya, karena pengampunan dosa, insya Allah dikabul hajat kamu. Masinisnya kagak ada yang ganteng, Mi. Kumisan ya. Kumisannya yang jeber gitu ya, yang melintang ke atas gitu ya. Tuh Hani si Lisa nggak nemuin masinisnya dia. Udah gitu masinisnya udah kumisnya melenting ke atas ya, badannya juga hitam melentang. Gimana tuh? Ya udah sayang, turun nggak apa-apa, hati-hati di jalan. Nyari yang kayak feminim susah aja lah, lagian mana ada feminim jadi masinis, terlalu ganteng bet, terlalu cakep. Ntar yang ada orang yang naik kereta malah bukannya duduk di belakang masinis. Aku nggak suka ada kumis. Ya, no. Berarti gimana itu? Biasa kan kalau ada kumis kan itu gagah loh, gagah, berani dan tampan loh. Masa nggak suka ada kumis sih? Ya kan? Kumisnya jangan yang jembreng, jangan. Yang tipis-tipis aja. Nggak mau pada turun ntar. Iya, nggak mau pada turun yang merah. Kumis geli-geli gitu ya, mi ember ya, yang udah pengalaman tuh Jeng Tuti no. Yang udah pengalaman no Jeng Tuti no ya, Jeng Tuti itu pada pingsan ya mi kalau masinisnya ganteng emberan, saya ntar yang ada nggak mau turun ya kan jalan aja terus kereta ya kan sampai habis batu baranya. Ya Allah, kita lihat The King of Sword, masinis yang gak ada yang ganteng. Ya Allah, tapi laki aku bulu di dada mi, lagi romantis, lagi cie. Ada yang lagi jatuh cinta sama suaminya loh. Jatuh cinta berjuta rasanya, si Hani demen yang berbulu dada, jatuh cinta. Ya Allah, Hani lagi jatuh cinta sama suaminya. Gak apa-apa ya guys, karena lakinya sendiri bukan laki orang, ya gak sih? Kita lagi naik kapal, bukan naik kapal lagi, kita naik kereta. Secara kalau kapal ya nanti berteduhnya lama ya di lautan, tapi bisa tenggelam. Mendingan naik kereta aja, aman, ngeliat gunung-gunung. Ya bagus lah, dia lagi jatuh cinta sama lakinya, bagus, berkah, rezekinya bertambah karena kita mengungkapkan cinta kita sama suami, ya kan? Hani bantu lagi sewangnya 5 lagi nih. Mau tanggal muda mi mulai pada jatuh cinta sama suami emberan say. Ya secara udah akhir bulan kan ya, tanggal tua nih di kita nggak satu kan, jadi ya harus cinta-cintaan dulu sama suami lah. Kalau nggak begitu nggak dapet ini doa hepeng ya kan. Iyalah, cintanya sama anak itu. Kita lihat King of Swords yang badannya kotak ya mi. Lo kira inian kardus kotak? Mestilah mi, dia bang berjalan aku saya emberan.
Bang, abang-abang, mas-mas, ya kalian yang berkumis, yang berbulu dada, ya beruntunglah kalian dicintai dengan istri kalian, walaupun dianggapnya adalah ATM berjalan, gak apa-apa ya, selama dia sama kamu terus, ya gak sih guys? Si Hani jujur banget lagi. Ayo nih, makasih. 4 lagi sayang. Si Hani jujur banget ya. Bang berjalan gede. Sama gue juga, laki gue juga. Kalau gue punya laki, dia sebagai gue berjalan, harus cara ya kan. Dia nyuruh, dia pengen kita masak, pengen kita rapiin rumah, ya nggak sih say? Mah harus lah jadi bang berjalan, ya nggak? Tuh kan, tuh. Nih dua-duanya ya, dua-duanya. Ini dihadapi tentang masa lalu yang membuat mereka tersiksa sendiri, entah itu dari masa lalu feminim ataupun maskulin. Jadi dua-duanya ini memang lagi gelisah, rencana kita ini bisa lancar nggak nih? Bagus sih sebenarnya, tapi memang harus diberikan ujian dulu ya sebelum nikah. Karena kenapa? Karena untuk dilihat seberapa besar seriusnya dia, seberapa besar dia jujur dan setia itu. Ya kayaknya dari dua-duanya ya, memang ini dari dua-duanya. Jadi ya dua-duanya gak pusing masalah tuh mantan-mantan mereka tuh. Masih nyari informasi tentang feminim dan maskulin, karena mereka pengen banget nih masuk lagi nih dalam kehidupannya si feminim dan maskulin. Ih Hani makasih, 3 lagi sayang, alhamdulillah berkah banget rezeki kamu, bantu aku targetnya, nanti kamu hidupnya juga dibantu targetnya, selesaikan targetnya dengan lancar jaya bet. Aduh, nih ya. Ini mantan-mantan dari kedua belah pihak nih pengen banget nih masuk lagi. Tuh, pengen menghalangi hubungan twin flames. Guys, ini aku baca guys. Ini kenapa begini energinya guys. Padahal mereka ini sudah bahagia ini energinya. Karena pengen banget mereka itu tidak bersatu ya. Tuh, 6 of Cups. 9 of Wands. Tuh. Ini mantan-mantan pengen menghalangi koneksi twin flames agar tidak menjadi jodoh. Dan pengennya berujung jadi karmic cycle. Halo, para mantan. Halo, listen to me, ya. Untungnya apa sih buat lu pade ngancurin hubungan orang? Gue tanya. Emang dia laki lu? Emang dia bini lu? Bukan kan? Ngapain sih lu pada ganggu-ganggu bet? Bismillah. Miti udah tua, nenek-nenek ya, dikasih makan udah, minum udah, susu udah tua, dikasih obat udah. Nenek-nenek ini kucing gua ya, si Miti ya, udah puluhan tahun soalnya, udah 6 tahun sama gua ya. Halo para mantan, jangan mengganggu dong ya Allah, ini energinya bagus loh sebenarnya, tapi walaupun sebangunnya kalian tetap aja kalau udah bersatu mah ya takdirnya mah ya kembali lagi ya nggak sih ya, gitu ya. Jadi nggak usah dipusing-pusing. Aku aja dulu mantan feminim sudah ikhlas mi emberan nih say ya kan, tapi tetap kan dia suka mengganggu nggak? Coba aku tanya, pernah nggak mengganggu di masa-masa awal-awal kalian mau nikah atau baru-baru nikah? Ada yang mengganggu. Ya, tuh. Ini koneksi twin flames yang saling memberikan kedamaian, kenyamanan, like a home. Makanya si maskun kayak bingung jadinya ya, ya karena dua-duanya diganggu. Tuh, pengen dihalangi. Makanya mereka depresi. Gimana ini? Kita rencana kita sakit. Ini mereka sakit hati dalam rencana mereka sendiri karena banyak yang ngalangin. Tuh, ya biar tidak berjodoh. Jangan suka menghalangi jodoh orang, gak baik. Ya, selama mereka saling sayang, saling kenal, udah orang tuanya udah deket, udah saling pahami. Ya, apalagi mereka masih single, jangan mengganggu. Tuh, oke. Kita lihat lagi. Ada Mi, sebelum dan lepas nikah jahat banget Mi mantan aku. Tuh tanya si Hani tuh. Kebacakan sama aku kan Hani? Tuh, bener gak nih? Tuh, Hani no tanya no. Diganggu kan nih? Sebelum nikah? Nih kita lihat ya, The Empress. Kita lihat dulu ini nih, The King of Cups. Please, give me clarify King of Cups. Hani 3 lagi, soangnya.
Kalau aku lihat sih nggak berhasil, karena ini tujuannya udah mereka insya Allah bersatu, tapi memang butuh perbaikan yang luar biasa ya. Dan mereka sama-sama harus memberikan ya energi yang baik, yang positif. King of Cups. Suang tengah bobo mi emberan, suangnya isakep lu. Ayo Hani, makasih Hani sayangku, cintaku, negeriku padamu selalu. Ya kan? Sisa 2 lagi sayang. Nih, say ya. Dua-duanya memendam perasaan untuk bisa serius. Ada ibaratnya ada sesuatu lah, itulah anak kabar-kabar gembira gitu ya. Makasih Hani, I love you. Satu lagi cinta. Ya Allah, baik banget nih anak. Ya Allah, berkah-berkah. Nih ya, the full Six of Pentacles and the Knight of Pentacles. Ini bagus nih guys. Mereka memendam tentang perbaikan karma masing-masing dan keluar dari zona aman. Walaupun resikonya luar biasa. Pelan-pelan. Karena mereka ingin saling berdamai. Kasih sayang. Ya Allah, berkah. Alhamdulillah, tabarakallah. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, berkah ya buat yang udah bantuin target aku, biar target kalian juga tercapai. Ya, tuh. The Empress. Ya, mereka memendam perasaan cinta mereka masing-masing. Tapi nanti sejalannya waktu, ini akan bersatu, ketemu lagi. Ya, akan bersatu, semoga ya. Insya Allah, jangan semoga, insya Allah. Kita lihat The Empress. Hani, ayo bantu lagi terus Hani, Lisa, untuk hatinya, kucing imutnya. Kucing imutnya 13 lagi tuh. Yuk, bismillah. Tuh kan, keluar dari zona aman. Tuh. Sama-sama memikirkan untuk benahi diri. Sama-sama ingin membentengi yang namanya drama atau prasangka buruk ya, pikiran negatif. Makasih Diajeng. Iya sayang. Ya, di sini mereka saling memikirkan gimana nih caranya bisa menghalangi drama-drama yang membuat mereka stres sendiri. Insya Allah ya. Tuh kan, keinginan untuk menikah di antara mereka tuh sangat besar say. Ini sangat besar tuh. Ini kalau ketemu ini bagus, karena nggak ketemu the sword. Kalau ketemu the sword itu artinya hawa nafsunya berlebihan, bahkan the water sign ya. Ini kalau dibilang kayak begini, ini bagus nih. Mereka coba pelajari, memahami tentang koneksi dan ingin adanya pernikahan di dalam hubungan mereka. Ini bagus ya guys, bagus banget energinya. Dan aku ngerasa di sini ya, feminim sama maskulin tuh nanti belajar banyak tentang saling memberikan energi positif dan berdamai dengan hal-hal yang negatif. Jadi lebih terkontrol, lebih terkendali, bahkan selaras nanti energinya, insya Allah. Aku ngeliatnya kayak gitu ya, energinya. Dan aku ngelihatnya iya, dalam keadaan yang baik nih. Mereka belajar menguatkan diri dari hal-hal serangan negatif, entah itu ilmu hitam, gaib, ataupun pelet, guna-guna, walaupun hoax ya, berita fitnah segala macam. Mereka coba untuk pelajari hal itu ya sebelum mereka menikah. Aku ngeliatnya kayak gitu. Doain aja ya guys. Soalnya ini bagus nih kartunya udah nih. Aku nggak mau clarify yang ini karena ini udah bagus yang di bawah. Kenapa? Karena ada the wheel of fortune.
Ya, insya Allah ini takdir jodoh, ada keseriusan, insya Allah. Tapi memang butuh waktu ya untuk mempelajari satu sama lainnya. Dan keluarga juga nih, sebenarnya keluarga sih damai-damai aja ya, keluarganya dia nih. Keluarga feminim sama maskul ini damai-damai aja, nggak ada masalah. Mereka saling komunikasi, saling ngasih kabar. Ngasih kabar ini. Ngasih kabar guys. Ya insya Allah nih, mereka dipertemukan lagi nih. Ya ada The World, The Wheel of Fortune nih udah bagus. Udah keren. Ya. Nanti aku yang prabayar aku bacakan tentang live-nya Puji ya, energinya. Nanti malam kan dia. Oh, nih guys, tuh ya. Tuh kan? Nah, gue ngomong juga apa? Ini pada nggak dilihat lo kartu. Gue balik. Tuh, bottom of the deck no, koneksi twin flames no. Perbaikan kan? Perbaikan drama. Tuh, pembayaran karma dalam koneksi twin flames. Tuh, insya Allah dari perbaikan mereka ini akan ada hasil yang terbaik. Karena tujuan mereka adalah bayar karma. Nih, konsisten aja. Konsisten, komitmen, ya sama-sama jaga kejujurannya, jaga tujuan hidupnya. Ya. Walaupun banyak yang menghalangi mereka untuk bahagia, untuk bersatu. Banyak yang menghalangi. Oke. So, thank you so much for anybody. And nanti kita live lagi malam. Oke, abis aku tawasulan lagi. Jam 9-an lah ya. Insya Allah ini bisa berkah lagi dan menarik energi Twin Flames. Nanti aku baca yang prabayar tentang perasaannya Puji ke Feral ke Puji. Dan juga tentang live-nya energinya Puji. Oke, thank you so much and take care of you guys. Assalamualaikum.